Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pertemuan materi kimia. Pada pertemuan yang kelima kali ini kita akan membahas tentang hukum dasar kimia bagian 1. Nah, pada materi kali ini ada dua kompetensi yang harus kita capai, yakni kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. Untuk kompetensi pengetahuannya 3.5, yakni menerapkan hukum-hukum dasar kimia dalam perhitungan kimia. Sedangkan untuk kompetensi keterampilannya 4.5, yakni menggunakan hukum-hukum dasar kimia dalam perhitungan kimia. Adapun indikator kompetensi pengetahuannya ada 3, ya, bisa dilihat. Sedangkan untuk kompetensi keterampilannya juga terdiri dari 3 indikator. Nah, bisa dilihat. Baik, langsung ke materi. Yang pertama adalah hukum Lavoisier. Hukum Lavoisier dikenal juga dengan hukum kekekalan massa. Ya, hukum ini menyatakan bahwa massa dari sistem tertutup saat sebelum reaksi adalah sama dengan massa saat setelah reaksi. Maksudnya apa? Maksudnya ketika ada reaksi kimia, ya, maka massa sebelum dengan setelah itu harus sama ketika sistem tersebut dalam kondisi tertutup. Contoh, ketika kita mencampurkan atau mereaksikan hidrogen bersama 4 gram, ya, hidrogen bersama 4, ya, mereaksikan hidrogen bermassa 4 gram dan oksigen dengan massa 32 gram, ya, berapakah massa senyawa yang akan diperoleh? Nah, ini. Nah, jawabannya, di situ diketahui massa hidrogen tambah massa oksigen. Nah, maka menurut hukum kekekalan massa, totalnya harus sama dengan massa hidrogen oksida. Berarti 4 gram tambah 32 gram, berarti totalnya juga harus 36 gram. Maka massa hidrogen oksida yang dihasilkan adalah 36 gram. Seperti itu. Nah, kemudian yang nomor 2, hukum Proust. Hukum Proust disebut juga dengan hukum perbandingan tetap. Hukum ini menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur penyusun sebuah senyawa itu cenderung selalu tetap. Ya, contohnya adalah perbandingan massa hidrogen dan oksigen pada penyusunan molekul air berikut. Ya, bisa dilihat. Massa hidrogen 1 gram dicampur dengan massa oksigen, ya, 8 gram menghasilkan massa air yang terbentuk, ya, sebanyak 9 gram. Kemudian ketika pada percobaan yang kedua, hidrogennya dinaikkan menjadi 2 gram. Oksigennya tetap 8 gram. Ketika direaksikan, nah, ternyata tetap menghasilkan air 9 gram, di mana hidrogen, ya, itu tersisa, ya, tidak ikut bereaksi, ya. Kemudian dicoba lagi pada bagian yang ketiga, hidrogennya 1 gram, oksigennya ditambah yang semula 8 menjadi 9. Nah, ternyata setelah bereaksi tetap terbentuk air sebanyak 9 gram. Nah, berarti sekarang yang tersisa oksigennya. Nah, terus dicoba lagi, hidrogen dibuat 2 kali lipatnya, yakni 2 gram. Oksigennya dibuat 2 kali lipatnya, yakni 16 gram. Ketika direaksikan menghasilkan 18 gram dan tidak tersisa apa-apa. Dari sini diketahui bahwasanya perbandingan massa hidrogen dengan oksigen adalah tetap, yakni 1:8. Contoh soal, pada wadah tertutup 4 gram logam kalsium dibakar dengan oksigen menghasilkan kalsium oksida. Jika massa kalsium oksida yang dihasilkan adalah 5,6 gram, maka berapa massa oksigen yang diperlukan? Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya massa logam kalsium 4 gram, massa kalsium oksida 5,6 gram. Ditanya massa oksigen. Nah, massa kalsium tambah massa oksigen adalah massa kalsium oksida. Sehingga massa oksigen adalah massa kalsium oksida dikurangi massa kalsium. Berarti massa kalsium oksida 5,6 dikurangi massa kalsium 4
gram sehingga diperoleh hasil 1,6 gram massa oksigen. Jadi massa oksigen yang diperlukan adalah 1,6 gram. Kemudian contoh soal yang nomor 2. Ada 22 gram besi. Ya, simbolnya Fe dipanaskan dengan 24 gram belirang es membentuk senyawa FeS2. Jika AR itu adalah massa atom relatif. ArFe 56 dan ArS32, tentukan sisa zat yang tidak bereaksi dan berapa senyawa FeS2 yang terbentuk. Nah, berdasarkan hukum perbandingan massa, ya, perbandingan tetap, bahwasanya perbandingan massa Fe dan S dalam FeS2 adalah sama dengan perbandingan atomnya, ya, massa atomnya. Ya, di mana di sini diketahui jumlah atom Fe 1, ya, sedangkan jumlah atom S2 adalah 2. Di sini kita cari, ya, 1 kali AR atom Fe. AR-nya di atas kan 56 untuk Fe. 2 ini jumlah atom dari S. 2 kali AR atom S. Atom S di situ adalah 32. Jadi 1 kali 56 banding 2 kali 32 menghasilkan 56 banding 64. Ya, itu. Nah, kalau diperkecil perbandingannya menjadi 7 banding 8. Nah, di sini baru kita bisa mencari massa yang bereaksi. Pertama kita cari massa Fe-nya dulu. Di sini diketahui perbandingannya Fe terhadap S itu adalah 7 banding 8. Nah, berarti karena yang ditanyakan Fe berarti 7 berada di atas, S berada di bawah, dikali massa dari S, yakni 24 gram. Berarti 7/8 kali 24. Nah, 7 kali 24 168 dibagi 8 21 gram. Berarti massa Fe yang bereaksi adalah 21 gram. Padahal tadi yang direaksikan 22. Berarti yang tidak bereaksi itu adalah 1 gram, yakni sebagai sisa. Kemudian massa S yang kita cari. Nah, S itu perbandingannya adalah 8, ya. 8/8 kali 24 gram S. Nah, ini 24 kali 8 192 dibagi 8 24 gram. Tadi yang direaksikan di atas 24 gram belirang, yang bereaksi 24. Berarti habis, tidak tersisa. Nah, sekarang kita cari massa FeS2-nya. Massa FeS2 berarti kan massa Fe ditambah S2. Tadi massa Fe adalah 21 gram, massa S adalah 24, kalau ditambahkan berarti 45 gram. Berarti zat yang tersisa adalah Fe sebanyak 1 gram dan massa FeS2 yang terbentuk adalah 45 gram. Nah, itu ya. Baik, mungkin itu saja. Sekian pembahasan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.